Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian, penyampaian firman Tuhan dan juga pelayanan sakramen perjamuan kudus pada kebaktian malam tutup tahun sore hari ini. Kepada Bapak Penetua Yonatan yang akan bertugas selaku liturgus, para penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang juga akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, pada Saudari Anggun Angelia Mentari yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, kepada Bapak Penetua Yuberia Jumben dan juga Ibu Penetua Epi Trinita yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Agustinus Samail yang bertugas selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD proyektor dan juga multimedia, dan juga kepada segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah malam tutup tahun sore hari ini, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari ini Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Berita pelayanan kebaktian tahun baru sekaligus pelaksanaan sakramen baptisan kudus di Gereja Betania Barimba pada hari Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, para penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 dengan liturgus Penetua Yemita Murni, song leader Penetua Herti Karona dan diakon Junirum Sakaria, pemain keyboard Bapak Mardi Ampong SPD. Selanjutnya kami sampaikan berita kebaktian baik yang di gereja ataupun di pelayanan duka. Yang pertama, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat sekalian, pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kebaktian tahun baru sekaligus pelaksanaan sakramen baptisan kudus untuk anak-anak. Yang kedua, pada sore hari ini akan diadakan kebaktian menunggu jenazah malam kedua almarhum Ariasi yang dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember tahun 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah duka keluarga Yosef Korintus, dan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Herti Carolina, pemain keyboard Bapak Mardi Ampong SPD, dan pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH. Selanjutnya besok pada hari Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kebaktian pemberangkatan jenazah dari rumah duka yang dipimpin langsung oleh Pendeta Oktavianti STH dan untuk pemain keyboard Bapak Budi Alpianto SPD. Dan setelah itu akan dilanjutkan ibadah pemakaman di Komplek Pekuburan Kristen Barimba. Dan selanjutnya pada hari itu juga pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kebaktian penghiburan malam pertama, dan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Sri Apriasi Pani dan pemain keyboard Bapak Budi Alpianto SPD. Demikian berita jemaat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Sementara pendeta, penetua, dan diakon yang akan bertugas masuki ruangan ibadah, marilah kita bersama-sama puji muliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 60, Hai Makhluk Alam Semesta, bait yang pertama dan bait yang kedua, dan pada bait yang kedua sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Hai makhluk alam
Sidang jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat sekalian yang kami kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini kembali kita naikkan pujian kita bagi nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang keenam. tinggal dalam rumahnya. Sidang jemaat Tuhan, di penghujung tahun ini, mari kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. O Allah Bapa di sorga, di hadapan-Mu pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami mengaku kami adalah orang-orang yang berdosa, baik melewati pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama. Sebenarnya kami tidak layak untuk Engkau ampuni, tetapi Engkau yang senantiasa mengasihi kami, sehingga kami boleh Tuhan selamatkan dan Tuhan ampuni. Dan biarlah melewati urapan Roh-Mu yang kudus, hidup kami semakin diperbaharui. Terima kasih kami boleh berada di penghujung tahun 2021 ini. Dan terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami, boleh menikmati pemberian Tuhan yang ajaib, melewati 1 tahun yang telah kami lewati bersama, suka dan duka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyucikan, menguduskan kami oleh darah anak-Mu Yesus Kristus. Sesungguhnya ya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kami dan Engkau ya Tuhan ialah segala kejahatan kami, dan yang membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami,
Sebab tangan kami cemar oleh darah dan jari kami oleh kejahatan. Mulut kami mengucapkan dusta, lidah kami menyebut-nyebut kekurangan. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri dan dengarkanlah akan berita anugerah Allah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 127 bait 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanam liat di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, tilinglah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 147 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Pembacaan Alkitab ini kita baca secara bergantian, ayat ganjil oleh jemaat laki-laki dan ayat genap oleh jemaat perempuan. Kita akan mulai di bawah judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan, ayat yang ke-12. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion. Sebab Ia menentukan kesalahan itu berkamu dan memberkati anak-anak-Mu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin.
Jemaat sekalian yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena kita percaya dan yakin bahwa dengan penyertaan dan berkat Tuhan kita sampai di penghujung tahun 2021 pada saat ini. Marilah dengan penuh sukacita kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 73, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Diberikan kesempatan kepada jemaat yang akan membawakan pujiannya dengan judul Haleluya. Kami mempersilakan. I've heard there was a secret chord that David plays and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor four leaf, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was true, you saw her bathing on
her beauty and the moonlight overdrew ya. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's in the light. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who withdrew ya. And it's not a cry that you hear at night. It's not someone who's in the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Saudaraku, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore, Shalom. Kita bersyukur kita boleh berada di penghujung tahun 2021. Dan jikalau Tuhan berkenan beberapa jam lagi, kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan di penghujung tahun 2021 ini, baiklah kita merefleksikan hidup kita melewati kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 19. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan pada saat ini, untuk kami dapat merenungkan firman-Mu dan memahami firman-Mu ini dengan baik, bahkan juga kami dapat mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan biar firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan kami sekalian di penghujung tahun 2021. Dan beberapa jam lagi kami atas perkenan Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 19. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi.
tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikian pembacaan Alkitab. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Akulah terang dunia. Inilah pernyataan Yesus dalam bagian nas kita hari ini. Akulah, kata Yesus. Suatu pernyataan yang tegas. Suatu pernyataan yang tidak berbelit-belit. Akulah terang dunia. Berbeda dengan pernyataan orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi lawan bicara Yesus. Mereka berbicara berputar-putar, lalu ujungnya tidak mengerti. Saudaraku, bagian firman Tuhan hari ini menceritakan dialog antara Yesus dan juga orang-orang Farisi. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, dialog antara Yesus dan orang Farisi ini sepertinya tidak ada titik temu, saling berseberangan dan saling berlawanan. Yesus berkata, "Aku tahu," dan Yesus mengatakan orang Farisi tidak tahu, saling berseberangan. Tapi memang itulah situasinya yang terjadi. Itulah sebenarnya keadaan yang terjadi yang mau digambarkan kepada kita dalam nas ini tentang Yesus dan juga orang Farisi. Karena dikatakan dalam ayat 23 pasal 8, Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Itulah perkataan Yesus. Dan itulah kenyataan yang terjadi. Keadaan yang terjadi, perbedaan. Karena Yesus berkata, "Kamu adalah dari bawah, aku dari atas." Bawah dan atas berbeda. Sehingga ayat 14 Yesus juga berkata kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Yesus katakan, "Aku tahu dari mana aku datang, tetapi kamu tidak tahu." Artinya saling berseberangan, dua dunia yang berbeda. Dan dua dunia yang berbeda inilah menggambarkan situasi terang dan gelap. Terang dan gelap, situasi yang sangat berbeda. Saudara, berbicara tentang kegelapan. Kegelapan hanya dapat ditaklukkan oleh cahaya. Kegelapan hanya dapat ditaklukkan oleh terang, tidak ada cara lain. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus itu datang ke dalam dunia yang gelap ini. Ia datang sebagai terang dan mengatakan, "Akulah terang dunia." Sebab dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Saudara-saudara, ada dua ciri utama dari kegelapan. Yang pertama, ciri dari kegelapan. Kegelapan itu menipu
mengecoh, menyesatkan. Itulah sifat kegelapan. Yang kedua, ciri kegelapan adalah kegelapan membuat orang tidak melihat jalan. Semuanya gelap. Nah, dengan dua ciri ini, mari kita perhatikan dunia di mana kita hidup sekarang. Pertama, kita melihat dunia di mana kita hidup sekarang. Betapa semua di dunia ini serba mengecoh, menipu, menyesatkan. Contohnya saja, ada satu berita menjadi berita yang viral, digambar-gemborkan di mana-mana, di berbagai media, baik itu dunia nyata maupun dunia maya, Facebook, Twitter dan sebagainya. Ujung-ujungnya berita itu ternyata berita hoak. Tapi berita itu sudah mengecoh, membuat keributan. Tidak benar. Kepalsuan merajalela di mana dijumpai itu dibuat. Kecanggihan teknologi dimanipulasi. Di sisi lain teknologi memang baik, tetapi negatifnya terjadi manipulasi yang berlebihan, yang mampu menipu, mampu mengecoh. Dua orang pemuda-pemudi berjumpa di dunia maya. Ketika melihat fotonya, aduhai cantiknya, aduhai gantengnya. Tapi saat bertemu tatap muka, ternyata di luar dugaan. Manipulasi, mengecoh. Saudara-saudara, demikian juga zaman sekarang banyak orang mengalami krisis identitas. Anak-anak muda misalnya demam K-pop, Korea pop. Banyak musik-musik K-pop bermunculan. Tapi kita melihat wajah-wajah penyanyi-penyanyinya hampir sama. Tidak percaya diri. Lalu beramai-ramai operasi plastik sehingga yang tampil di panggung itu hampir sama wajahnya. Krisis identitas. Banyak orang rela melakukan apa saja. Tidak percaya dengan dirinya. Saudara, itulah dunia sekarang ini. Banyak mengecoh, menipu, dan membuat banyak orang menjadi krisis identitas. Tidak percaya akan dirinya, lebih-lebih penampilan dirinya. Tetapi dalam nas ini pernyataan Tuhan Yesus, akulah, kata Yesus. Ada suatu pernyataan identitas yang jelas. Tidak ada keraguan sama sekali pada dirinya. Akulah terang dunia. Dan barang siapa menerima dia, barang siapa menerima Yesus, maka jelas juga identitasnya. Identitasnya adalah disebut sebagai anak Allah. Dan saudaraku, identitas yang satu ini adalah pemberian dari atas, dari sorga. Tidak ada yang meragukan itu. Saudara dan saya adalah anak Allah oleh penebusan Yesus. Dan itu adalah identitas kita yang paling hakiki, yang tidak diragukan lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di tengah dunia yang banyak krisis identitas ini, maka kita diingatkan status kita di hadapan Tuhan yang adalah anak Allah dan juga anak terang. Kita diarahkan untuk tetap berdiri dengan identitas yang jelas, yaitu sebagai anak Allah. Dan kalau kita disebut sebagai anak Allah, kita juga disebut sebagai anak terang, terang dunia.
identitas kita yang percaya kepada Yesus yang adalah terang. Kita adalah anak terang. Karena terang itu memberikan kejelasan di tengah kegelapan, maka kita harus berdiri sebagai umat yang memberikan kejelasan tentang siapa Tuhan kita. Kita juga harus berdiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, menunjukkan mana prinsip yang benar sebagai anak terang, dan juga mana standar hidup yang benar sebagai anak terang di tengah kegelapan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ciri utama dari kegelapan tadi, dunia ini membuat orang tidak melihat jalan. Dunia kita ini berisi dengan banyak tekanan. Baik itu tekanan datang dari diri sendiri, tekanan yang datang dari orang lain, atau tekanan dari persoalan-persoalan hidup yang menekan kita. Dan tertekan kita oleh finansial, tertekan kita dalam tantangan dalam pekerjaan, tertekan kita karena hubungan yang tidak baik, tidak harmonis, dan tertekan dengan banyak hal yang terjadi. Dan tekanan itu kerap kali bisa membuat kita tidak melihat jalan, nampak gelap, suram. Karena itu Yesus berkata dalam nas ini, akulah terang dunia. Dia juga mau mengatakan bahwa di dalam Dia selalu ada jalan. Ia berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ayat 13. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku, terang membuat kita melihat ada jalan. Dan iman Kristen itu seharusnya memberi kita pengharapan. Sebab tidak ada yang namanya tidak ada jalan lagi. Itu iman Kristen kita. Tidak ada yang namanya tidak ada jalan lagi. Bahkan andai kala sepertinya jalan itu tertutup, Tuhan Yesus sanggup membuka jalan. Tuhan itu sang pembuka jalan. Di dalam Dia, melalui Dia, masih ada jalan. Jangan percaya dengan dunia yang mengatakan sudah tidak ada jalan lagi. Itu tipuan, itu penyesatan. Di dalam Yesus selalu ada jalan. Dan oleh terang itulah kita melihat kebenaran dengan jelas. Di dalam terang itulah kita melihat bahwa ada jalan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudaraku, kalau kita tengok ke belakang, bukankah perjalanan kita mengikut Yesus adalah perjalanan tentang bagaimana Tuhan membuka jalan untuk kita? Hari ini kita berada di sini merefleksikan perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021. Tengoklah ke belakang. Ingatlah semua kejadian dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dia itu membuka jalan waktu kita dihajar kesukaran. Dia membuka jalan waktu kita kesulitan dalam ekonomi. Dia membuka jalan waktu kita menghadapi tantangan sakit penyakit. Dia itu membuka jalan waktu kita menghadapi sesuatu yang sulit untuk kita selesaikan. Dia membuka jalan ketika kita sempat salah jalan dan salah mengambil keputusan. Dia membuka jalan yang tak pernah kita duga sebelumnya. Tengoklah ke belakang. Ketika pikiran kita sedang buntu, Tuhan beri
selalu untuk kita perspektif yang baru. Perjalanan mengikut Yesus adalah perjalanan Dia membuka jalan. Jangan lupa itu. Sebab Dia itu terang. Maka sampailah kita di titik ini hari ini. Tiada lain yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang tahun 2021. Kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini. Bapak Ibu, beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun baru tahun 2022. Suatu misteri. Mungkin menghadirkan banyak pertanyaan. Mungkin juga banyak menimbulkan keraguan dan ketidakpastian. Oleh sebab itu banyak orang karena keraguan dan ketidakpastian dan kekhawatirannya tentang hari esok. Banyak orang yang berpaling pada ramalan. Ingin tahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Banyak orang berpaling pada bacaan garis tangan. Apa yang akan terjadi? Kesialannya ini di mana? Banyak orang berpaling pada zodiak dan seterusnya. Dan hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, sudahlah itu. Sudahlah semua itu, sebab semua itu adalah upaya dari bawah, dari dunia ini. Memiliki Yesus itu sudah cukup bagi kita. Sebab Dia itu segalanya. Dia pemberi dan pemilik kehidupan kita. Dia datang dari atas. Tidak perlu yang lain. Dia adalah terang dunia yang memberi kejelasan yang jelas. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita untuk mampu melangkah di tahun yang baru yang akan beberapa jam kita masuki. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita masuk dalam satu teduh sejenak. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, kita pun juga bersyukur kita boleh ambil bagian dalam penderitaan Kristus, dalam tubuh dan darahnya yang dicurahkan untuk keampunan dosa kita. Dan kita mau memperbaharui diri hidup kita senantiasa, dan boleh mengakhiri tahun ini dalam kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita persiapkan hati kita. Mari kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan bait yang kedua. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sidang jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita bersama pada saat ini mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada jemaat, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah.
dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silakan boleh berdoa dalam hatinya masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia. Kami persilakan Bapak Ibu boleh membuka kemasan anggur yang sudah dibagikan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kepala keluarga, boleh membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarganya di rumah. Sementara itu kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368.
berdiri. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah roti itu dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 tadi. Tetap percaya.
kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk perjamuan kudus. Sementara persembahan khusus perjamuan kudus dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan Kidung Jemaat nomor 36, bait 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah Maha Besar Tuhan, pada akhir tahun ini kami menghormati Tuhan serta mengucapkan pujian dan syukur atas kasih sayang-Mu yang sudah memilih dan memanggil kami menjadi milik-Mu.
Kami mengaku bahwa kami orang yang berdosa dan tiada layak untuk menerima segala berkat Tuhan. Namun kasih-Mu sudah dikirim dari langit, hujan, musim buah-buahan, sehingga kami dengan sukacita mendapat makanan yang cukup untuk tiap hari. Sepanjang tahun yang silam ini, di mana kami berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir di dalam roh menurut janji-Mu dan kami mendapat makanan rohani, roti dan air yang hidup, yaitu firman Tuhan. Dahulu kami sebagai domba-domba yang sesat, tetapi kami dibawa kembali kepada Gembala dan Pelindung kami. Dengan Injil hamba-hamba-Mu memanggil orang-orang yang sesat supaya bertobat. Sekalipun orang yang menanggung beban berat sudah diajak datang kepadamu supaya beroleh damai. Orang yang berduka cita dihiburkan. Orang yang lemah dikuatkan. Penutupan tahun ini mengajarkan kami bahwa umur kami di dunia yang fana ini singkat saja. Hidup kami bagai bunga yang berkembang pada pagi hari saja, tetapi pada sore ia layu. Ya Maha Besar Tuhan, ajarilah kami serta sekalian orang percaya menghitung segala hari hidup kami, agar kami hidup dengan bijaksana. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Jadikanlah di dalam hati kami hati yang baru dan roh yang teguh, sehingga menjadi hamba yang setiawan, menanti kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Yesus Kristus, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel pasal 11 ayat 24 hingga ayat 25 sebagai pengantar persembahan syukur bagi kita pada saat ini, yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kami selama berada di dunia ini, kami percaya berkat Tuhan senantiasa Engkau berikan kepada kami sekalian yang memintanya kepadamu. Dan saat ini kami sekalian jemaat-Mu akan memberikan persembahan kami, dan kami percaya Bapa berkenan dengan persembahan ini yang kami kumpulkan di dalam nama Yesus Kristus, serta digunakan untuk berbagai pelayanan di majelis dan jemaat-Mu di Barimba ini. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265. Kita nyanyikan bait pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggal
hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bapak Ibu sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Mengakhiri ibadah ini, terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Menyertai saudara juga. Kita lakukan NKB 188 bait 1. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk kembali mengambil waktu saat teduh.